Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam video materi rumah jodoh dengan dengan saya. Kenalkan, nama saya Febrian Adila. Dan ini bisa jadi awal kita dalam saling berinteraksi terutama dalam rumah jodoh ini. Teman-teman semua di sini, teman-teman semua akan mempelajari mendapatkan insight baru bagaimana caranya agar teman-teman semua bisa mengelola keuangan dalam rumah tangga. Sebenarnya ini materinya cukup menarik. Bahkan kalau saya ini bisa menjadi salah satu suplemen, salah satu tambahan yang memang membuat teman-teman biar bisa menjadi ada gambaran gitu. Setelah pernikahan itu nanti akan seperti apa. Karena menikah itu bukan hanya sekedar saya cinta dia, saya nanti bakal jadi suami dia, saya nanti akan menjadi istri dia. Bukan hanya sekedar nanti bagaimana caranya hidup bersama, romantisme gitu. Mungkin banyak orang yang berpikir ingin segera menikah karena begitu banyak harapan-harapan momen-momen indah dalam hidup. Betul seperti itu, betul. Itu memang akan terjadi gitu, akan tetapi ada beberapa hal yang akan menentukan apakah momen-momen indah itu akan terwujud atau sebaliknya. Ada dua hal penting kalau menurut saya yang memang menjadikan momen pernikahan Anda itu baik. Yang pertama, keimanan. Ini mau tidak mau, mungkin ini nanti ini sudah banyak diungkit atau diangkat oleh Kang Agus sebagai narasumber utama dari rumah jodoh. Tanpa keimanan yang tepat, mungkin segala hal sepele itu bisa jadi konflik gitu. Segala hal sepele itu bisa jadi konflik. Karena apa? Karena setiap permasalahan itu tidak dilihat berdasarkan kacamata iman. Ini ada berat. Beda pendapat dikit berantem gitu ya. Salah sedikit masalah dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana salah satu faktor yang menentukan pernikahan adalah ekonomi. Dan ini banyak sekali contoh kasusnya. Banyak orang, banyak pasangan yang baru menikah ataupun yang sudah sangat senior pernikahannya gitu ya. Tapi mereka gagal dalam masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu bukan berarti nanti kita harus kaya semua, enggak. Akan tetapi ini juga yang menjadi permasalahan. Ada orang-orang bagaimana caranya kita menyikapi kondisi ekonomi seseorang. Bagaimana caranya setiap pasangan menyikapi kondisi ekonomi yang sedang mereka hadapi. Nah, mungkin dalam materi yang saya sampaikan ini, dalam beberapa seri materi ke depan, mungkin ya insya Allah kalau Allah berikan kesempatan, kita akan mencoba memiliki persiapan lebih dalam, terutama dalam hal materi. Meskipun kalau saya bisa sampaikan bahwa kurang lebih dalam hal ekonomi pun, dalam hal pernikahan pun, kita bisa berhasil dalam melewati krisis ekonomi dalam keluarga, dalam rumah tangga. Kuncinya adalah dua hal. Yang satu, permasalahan cara berpikir,
mentalnya, dan ini bisa dibilang hampir menentukan sampai 90%-an lah. Apa yang membuat cara berpikir mental kita itu baik? Keimanan, ilmu, dan memang mindset tentang keuangan itu sendiri, tentang rezeki dan sebagainya. Mungkin ini akan kita bahas pertama. Saya coba catat dulu ya. Saya mau coba apa namanya, lihat teman-teman ada beberapa sedikit catatan. Nah, ini kurang lebih mengelola keuangan dalam rumah tangga. Nama saya Febrian adalah sedikit perkenalan. Saya sudah berkeluarga. Alhamdulillah Allah berikan amanah seorang pasangan yang saya banyak belajar dari beliau. Ya, apa namanya, begitu ya, banyak lah ya. Mungkin Alhamdulillah, semoga kita bisa istiqomah. Kita juga dikaruniai oleh 2 orang putri. Kurang lebih kami sudah 7 atau 8 tahunan sekarang membina rumah tangga. Dan menariknya, dulu waktu awal-awal pernikahan saya pun pernah mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin nanti sedikit bisa sharing bagaimana caranya dulu Allah memberikan kemudahan sehingga saya dan keluarga saya bisa sedikit sedikit terlepas bangkit hingga alhamdulillah sekarang seperti ini. Sedikit perkenalan, kurang lebih aktivitas saya punya beberapa unit usaha. Salah satunya apa namanya, saya punya bisnis Al-Quran. Kurang lebih seperti itu lah ya. Jadi background saya pengusaha. Jadi misalnya saya hari ini mengajarkan bagaimana caranya mengelola keuangan dalam rumah tangga, sebetulnya ini diadaptasi dari bagaimana caranya mengelola keuangan dalam bisnis Anda. Dan sebetulnya ini sangat sangat relevan untuk bisa dipakai di rumah tangga juga. Sangat relevan. Di bawah itu Instagram saya, Febrian Asmi atau Febrian adalah ID. Mungkin itu nanti jadi ini. Oke, sedikit apa aja sih yang akan kita bahas gitu. Pertama mungkin memang adalah adalah ini mindset rezeki dan harta. Ini memang harus jadi pembahasan utama. Kenapa seperti ini? Karena tidak sedikit orang-orang yang merasa tidak cukup, padahal hartanya di mana-mana. Dia mobil banyak, rumah lebih dari satu, penghasilan udah nggak kehitung lah kadang itu. Akan tetapi mereka masih merasa hidupnya ini serba kurang. Nah, ini masalah. Dan ini cuma yang harus diperbaiki, cuma masalah mindset tentang rezeki dan harta. Terus saya singkat aja ya. Jadi kalau saya tulis MK itu ada artinya mengelola keuangan. Jadi kurang lebih ini yang akan saya sampaikan dalam sesi saya ini bersama teman-teman di rumah juga. Kurang lebih ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mindset, rezeki dan harta. Mungkin itu akan dibahas dalam video ini. Yang kedua, manajemen keuangan sebelum menikah. Jadi sebagai masih pada bujangan, mau laki-laki, mau perempuan,
menurut saya sih baiknya tetap harus punya keahlian dalam mengelola keuangan. Siapapun Anda, mau punya gaji berapapun Anda harus punya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Ini adalah salah satu bentuk ikhtiar kita. Yang ketiga, manajemen keuangan, mengelola keuangan setelah menikah. Ini pun menarik karena eh, banyak orang yang terjebak dalam hal ini. Mereka ngumpulin uang untuk bisa nikah, uang tabungannya dipakai untuk menikah. Setelah menikah, perencanaannya tidak matang, mereka gagap dalam menghadapi masalah. Ujung-ujungnya karena masalah ekonomi, hubungan suami istri mulai ada keretakan gitu ya. Mulai muncul konflik, terus diperparah lagi dengan kita tidak bisa menyikapi dari orang tua ataupun mertua ataupun orang-orang lingkaran terdekat kita, terbawa suasana, konfliknya membesar, bahkan banyak yang terjadi perceraian. Jadi masalah ekonomi ini cukup menarik dan banyak hal yang terjadi permasalahan dari ekonomi. Akan tetapi masalah ekonomi ini, masalah keuangan ini, hampir bisa dibilang orang-orang yang punya keimanan tinggi, kedekatan dengan Allahnya tinggi, bisa jadi mereka bisa lebih santai dalam menghadapi masalah ekonomi. Jadi faktor keimanan itu sangat penting. Nah, teman-teman semua, mungkin dalam pertemuan pertama ini, coba saya lihat dulu ya, ini sudah berapa lama. Dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang mindset rezeki dan harta. Ini salah satu materi yang paling sering saya angkat duluan ketika kita harus membahas mengenai mengelola keuangan. Entah itu di perusahaan, entah itu di kasusnya rumah, skala rumah, ataupun skala perusahaan. Tetap ini mindset rezeki dan harta ini menjadi penting. Oke, masih mengikuti mungkin ya. Jadi pertama, kenapa ini mindset rezeki dan harta? Oke, saya coba. Karena bisa dibilang ada hal yang sangat berbeda antara rezeki dan harta. Apa yang membedakan? Ada yang tahu apa bedanya rezeki dan harta? Rezeki itu berbeda dengan harta. Harta itu bisa masuk ke dalam rezeki, bisa. Tetapi ini yang banyak orang yang sering terjebak dalam hal ini. Oke. Nah, kurang lebih sedikit begini ya. Apa bedanya rezeki dan harta? Kalau kita mau coba sedikit uraikan sedikit. Rezeki itu bicaranya mengenai lapang. Kalau kita bicara tentang rezeki, maka yang muncul adalah lapang dan sempit. Tapi kalau kita bicara harta, muncul adalah banyak dan sedikit. Ini kuat sederhana yang mungkin teman-teman bisa ingat-ingat. Harta itu banyak, sedikit, banyak, sedikit, banyak. Tapi kalau rezeki itu lapang, sempit. Maksudnya apa? Nah, sedikit cerita sederhana gitu. Dulu waktu saya masih kuliah, saya sempat mendapatkan cerita dari dosen saya. Dosen saya ini orang hukum, dosen di Fakultas Hukum. Suatu hari beliau sempat diajak oleh salah satu pengacara
di kota tersebut ya. Saya tidak bisa menyebutkan nama kotanya apa. Singkatnya beliau diundang untuk hadir ke pengacara tersebut, datang ke rumahnya. Lalu ketika masuk ke dalam rumahnya, ini rumahnya luar biasa. Kalau dibilang kaya, beneran gitu. Rumahnya sih cuma 3 tingkat ketika itu ya, ketika itu. Tapi di tingkat pertama, di lantai paling dasar itu isinya mobil semua. Jadi pas kita baru masuk, di lantai paling bawah itu isinya adalah garasi. Dan garasi ini banyak mobilnya. Mobilnya banyak. Singkat cerita lah, orang ini mobilnya banyak, rumahnya besar, pemasukannya tinggi, bahkan dia punya restoran pribadi di dalam rumahnya. Jadi ketika ngumpul, ngobrol, jadi kita makan dulu. Ternyata di lantai paling atas itu ada chef pribadi, gitu. Dia punya restoran sendiri di rumahnya. Sob, silakan mau makan apa, dikasih menu, dikasih apa gitu. Wah, masya Allah, gitu. Dia senang gitu. Nah, dosen saya ini kurang lebih tentang cuma ada hal yang menarik adalah ketika orang yang ngundang saya itu cuma bisa makan sesuai gramnya. Jadi kalau mau makan nasi harus berapa gram, kalau daging harus berapa gram. Ketika kita iseng nanya, Pak kenapa kayak gitu? Saya kolesterolnya tinggi, makan daging dikit masalah, makan nasi banyakkan dikit masalah. Jadi bisa dibilang kalau kita kembali ke sini nih, kalau kita kembali ke di spotlight ini, bisa dibilang Bapak tadi hartanya banyak. Tapi kalau kita dilihat dari kehidupannya, bisa jadi hidupnya sempit gitu. Dia punya uang banyak untuk membeli segala jenis masakan, akan tetapi dia tidak bisa dengan ringannya makan apa aja. Hidupnya sempit. Dia makan dibatasi dan sebagainya. Itu ciri sederhana bahwa hidup kita ini eh, bukan bergantung kepada seberapa banyak kita punya uang, bukan seberapa banyak kita punya mobil, bukan seberapa banyak kita punya penghasilan. Tapi ketika Allah mempersempit hidup kita, maka jumlah yang banyak itu ya nggak akan apa namanya, jumlah yang banyak itu tidak akan berarti apa-apa. Gitu. Begitu mudahnya Allah membolak-balikan kondisi seseorang, meskipun itu hal yang sangat sederhana. Gitu. Itu hanya masalah makan, dia sudah seperti itu. Nah, ngerti ya? Jadi kurang lebih ini bagaimana caranya kita punya cara berpikir. Jangan sampai kita nanti berpikir gini, aduh ini uang masih kurang, aduh ini segala masih apa, kendaraan saya nggak punya, ini saya nggak punya, itu saya nggak punya, tetangga punya dan sebagainya. Jadi kalau konsep konsep rezeki dan harta kita lemah, nanti ketika teman-teman sudah berumah tangga, salah satu yang paling sederhananya adalah seperti ini. Tetangga tiba-tiba punya, ada yang ngirim barang, kelihatan gitu, lagi ngirim TV, dusnya dus TV besar. Terus kalau konsep rezeki dan harta kita lemah, kita pasti langsung senggol-senggol pasangan. Umi, sayang tuh ya, tetangga mah udah punya TV baru, kapan kita? Itu baru TV. Gimana kalau tetangga beli mobil, tetangga beli motor baru? Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi permasalahan mendasar. Kalau kondisi dompet kita lagi bagus, dibercandain kayak gitu mungkin ya bercanda gitu. Gampang lah bisa. Tapi kalau kondisi dompet lagi masalah,
disenggol kayak gitu, kapan gua kita bisa beli TV nih sayang gitu. Langsung emosi. Wah, jangan saya beli TV, mikirin sekolah anak aja. Terus ya, itu bisa jadi masalah panjang. Itu bisa jadi masalah yang apa ya, disulutnya sederhana banget gitu. Tapi itu jadi salah satu godaan setan yang sangat berat. Jadi ini nih, ini permasalahan rezeki dan harta ini harus kita pikirkan, harus kita pikirkan. Dan ini mencakup dalam banyak hal. Misal seperti ini. Eh, kalau pokoknya berarti kan saya harusnya gimana gitu. Harusnya sih semua dari kita adalah memiliki pemahaman bahwa semoga kita diberikan rezeki yang mudah, lapang. Itulah itu yang kita kejar. Kita nggak cuma ngejar banyak, tapi kita ngejar juga lapang. Kalau kita disuruh milih mana? Mana yang mau kita pilih? Misal, mau milih banyak tapi sempit, sedikit tapi sempit. Wah, ini siapa yang mau ya? Banyak tapi sempit, susah. Punya mobil banyak, tapi kita nggak bisa pergi kemana-mana. Ya buat apa juga? Gitu. Punya rumah lebih dari satu, tapi apa namanya, nggak nyaman gitu tinggal di rumah itu. Mau di rumah yang ini, mau di rumah yang itu, mau yang di atas gunung, di villa, gitu. Dia nggak nyaman gitu. Buat apa? Uh, sedikit sempit lah, ini mah puguh ya. Semoga kita, naudzubillah, semoga kita tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan momen lah untuk merasakan hal seperti ini. Sudah harta kita sedikit, hidup kita pun sempit. Nah ini masalah. Nah jadi mungkin eh, sedikit lapang. Dia kalau dibilang hartanya sedikitnya sedikit. HP-nya tidak berubah dari dulu itu. Yang lain udah smartphone, yang lain udah Android tipe apa gitu ya. Yang lain HP-nya udah bisa moto berapa megapiksel, yang lensanya udah ada banyak itu di belakang. Sekarang makin banyak ya. HP yang di belakang itu lensa kameranya ada 1, 2, 3 dan sebagainya. HP-nya biasa, bukan Android, tidak bisa WhatsApp-an, cuma bisa nelpon dan SMS. Tapi orang ini mau kemana pun dia bisa. Mau kemana pun dia bisa. Naik haji bisa. Gak punya mobil tapi punya kesempatan berkali-kali naik mobil bisa. Penghasilannya tidak banyak, tapi dia nggak pernah sakit. Penghasilannya tidak banyak, tapi anak-anaknya soleha, punya pasangan yang soleha, atau punya suami yang soleh. Ini banyak itu kasus yang seperti ini. Jadi kalau kita melihat orang tersebut secara ya dari luar lah gitu ya, sepintas, nah itu kenapa ya? Kenapa dia kok bajunya itu aja misalnya. Hidupnya sederhana biasa, tapi ketika ini harus umroh, yang lain pada umroh, dia ternyata udah umroh gitu. Yang lain wah sibuk nabung untuk bisa naik haji, dia bisa naik haji, lapang. Banyak kan ya orang yang seperti ini. Nah ini yang salah satu. Satu lagi, banyak dan lapang. Wah ini posisi yang sangat ideal. Secara penghasilannya besar,
tapi hidupnya juga nyantai gitu. Hidupnya juga lapang, mau makan apapun bisa, punya rumah bagus, mau tidur di atas kasur nyaman, mau tidur di lantai nyaman. Kang, memang ada gitu orang yang punya apa namanya, kehidupan yang banyak tapi sempit hidupnya. Ya tadi saya contoh itu. Dia bisa beli makanan apapun banyak, bisa, kan, tetapi makan nggak bisa asal makan. Dia bisa beli kasur empuk bagus, tapi dia nggak bisa tidur nyaman. Dia nggak bisa tidur nyaman. Tidur dikit, nyeri cangkeng, naon yang sakit punggungnya gitu, pegal-pegal dan sebagainya. Punya alat kesehatan di rumah banyak, cuma apa namanya nggak nggak bisa dipakai gitu, nggak maksimal, nggak optimal. Bahkan seperti kayak apa namanya, dia punya banyak hal di dunia tapi dia lumpuh. Nah ini masalah. Jadi salah satu yang ingin kita kejar adalah bagaimana caranya kita ada di dua hal ini, lapang. Lapang. Jadi kalau lagi lapang, mau lagi sedikit ataupun lagi banyak, senang. Alhamdulillah, senang. Tapi jadi kata kuncinya adalah ada di sempit dan lapang ini. Jadi kalau kita lagi lapang, mau kita lagi punya uang, mau kita lagi kagak punya uang, itu eh, menyenangkan, banyak yang bisa disyukur. Tapi kalau kita lagi sempit, mau lagi banyak uang sekalipun, hidup kita akan penuh dengan masalah. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan rezeki yang lapang? Maka hiduplah dengan hidup dengan keberkahan. Nah, ini yang apa namanya, yang mesti ada dalam cara berpikir kita. Gitu. Bagaimana caranya kita hidup itu menjadi berkah. Berkah itu paling sederhananya adalah bertumbuh dan bertambah kalau kata Ustaz Salim Abdullah itu. Gimana caranya terus tumbuh, bagaimana caranya terus bertambah. Jadi kalau misal ya, sebelum menikah kita amal ibadahnya gimana, setelah menikah harusnya lebih baik. Sebelum apa namanya, sebelum kita kaya kita seperti apa, setelah kita kaya harusnya lebih baik, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa hidup berkah, ini yang menjadi apa namanya, entry awal, bagaimana caranya kita punya eh, menghadapi permasalahan ekonomi dalam rumah tangga. Kalau cara hidup kita ada, kalau cara kita menghadapi masalah itu adalah gimana caranya kita ini berkah, berkah, berkah. Maka insya Allah kita akan menghindari segala hal yang menjauhkan kita dari keberkahan. Misal ya, kalau berhubungan dengan ekonomi sih, saya coba catat nih. Kalau dalam hal ekonomi yang paling sering terjadi adalah ini, riba. Ada orang-orang yang terkena riba, terjerat riba, dan dia punya, wah udah hidupnya mulai mulai macam-macam di situ. Bahkan ada yang awalnya punya bisnisan bagus, tiba-tiba dia mencoba riba gitu. Karena dia ingin membesarkan bisnisnya, dia minjem uang, dan uangnya ini ada unsur ribanya, udah, yang awalnya pemasukannya lancar, yang asalnya pemasukannya apa namanya terus naik, terus grow, tapi ketika dia berhubungan sama riba langsung masalah-masalah muncul.
mulai ada pelanggan yang komplain, mulai penjualan yang turun, mulai ada keluarga yang konflik, mulai ada banyak aja. Dan ini bukan satu dua yang kasusnya seperti ini. Ini bukan satu dua yang kasusnya seperti ini. Jadi poin pertama dari saya adalah bagaimana caranya kita bisa hidup, bagaimana caranya kita bisa hidup dengan mengejar mencari keberkahan. Terus ingat mengenai rezeki dan harta. Rezeki itu bicaranya lapang dan sempit, harta itu bicaranya banyak dan sedikit. Jangan sampai kita ngejar harta banyak tapi hidup kita sempit. Kalau kita mulai merasa hidup kita sempit, bismillah cari tahu apa yang salah. Sempit itu bahkan sampai seperti kita punya permasalahan gitu ya. Kok ini masalah nggak beres-beres gitu. Kita coba cari tahu apa yang salah, banyak istighfar, kita coba cari solusinya, dan terus dicari solusinya. Satu lagi, fokus sama solusi, bukan fokus sama masalah. Ini juga penting kalau kita lihat. Fokus sama solusi, bukan fokus sama masalah. Ini masalah sederhana, apapun masalahnya. Ingat, kalau yang kita cari adalah solusi, maka insya Allah akan berikan jalannya. Tapi kalau yang kita fokusin adalah masalahnya, maka ini nggak akan beres-beres. Teman-teman lagi ada rencana untuk menikah dekat-dekat ini, tapi itu ada kendala di masalahnya. Tapi teman-teman nggak fokusnya di solusi, teman-teman malah mikir menyalahkan keadaan. Kenapa ya yang lain mah gini, saya mah begini, terus saja gitu, terus saja muter, nggak selesai. Kita ada masalah dengan orang tua, misal orang tua kita nggak setuju kita menikah, tapi kita terus menyalahkan keadaan. Orang tua saya mah ada gini, nggak bisa gini, tapi kita tidak ada ikhtiar untuk memperbaiki itu sedikit demi sedikit, ya akan selesai masalahnya. Dan begitu juga dengan keuangan. Ini juga yang menjadi masalah. Oke, paling itu dulu dalam materi pertama ini. Ini tentang mungkin sangat sangat apa ya, sangat awal lah gitu. Kita harus belajar mengenai bagaimana cara kita mencari rezeki, dan mindset kita tentang rezeki dan harta itu harus tahu bedanya. Maka dari kita memahami rezeki dan harta ini, kita bakal mungkin hidup seperlunya. Ingat, ada mobil, ingat ini rezeki atau bukan? Ini rezeki atau bukan? Ini harta. Jadi maksudnya rezeki atau barang-barang kita ini membuat kita lebih baik atau enggak. Terus ciri-ciri orang yang sedikit apa ya, permasalahan apa, cara berpikir dia mengenai bisnis, cara berpikir dia mengenai rezeki sedikit bermasalah adalah misalnya kayak gini, dia tidak mudah puas dengan apa yang dia punya. Dia tidak mudah puas dengan apa yang dia punya. Misal dia punya mobil, aduh kayaknya enak ini aja, besok aku mau nyari. Mending kalau cash gitu, ini mah udah mau nyari, ngutang juga gitu. Udah mengutang karena macam-macam lah gitu ya. Itu mau bukan cuma mobil tapi yang lainnya juga. Mobil, HP, baju mungkin ya. Baju udah banyak gitu tapi dia masih ngerasa saya udah dibeli nggak dipakai juga.
hati-hati. Nah, makanya dalam terus apa Kang ininya gitu ya. Coba hapus ini. Salah satu yang penting dalam bagaimana caranya harta kita itu berkah. Nah, agar kita bisa mendapatkan harta yang berkah atau harta yang kita miliki itu berkah, maka mau tidak mau kita harus memenuhi hak orang lain dalam harta kita. Hak orang lain yang ada di dalam harta kita itu harus kita beresin. Makanya di awal kelas rumah jodoh ini saya sempat melihat bahwa teman-teman dikasih evaluasi amalan ilmiah gitu ya. Dan salah satu di antaranya adalah sedekah, terbiasa sedekah. Ini menarik gitu. Dan itu kalau teman-teman bisa melakukan itu sedikit demi sedikit, maka insya Allah semoga ini akan melatih kita untuk bisa melatih kita untuk bisa memiliki rezeki yang berkah. Nah, kita nggak tahu dosa yang mana ya. Dan setiap orang juga pasti melakukan dosa setiap harinya. Dengan dengan kita mengeluarkan sedekah, mengeluarkan infak, bahkan mengeluarkan zakat gitu ya. Bahkan kalaupun kita mengeluarkan zakat, maka itu akan membersihkan rezeki kita, membersihkan harta yang kita miliki pelan-pelan gitu ya. Maka insya Allah itu akan menjadi apa yang menolong kita dalam kehidupan kita sehingga kita punya masalah sebesar apapun itu bisa selesai dengan salah satu amalan terbaik apa itu sedekah. Jadi salah satu cara agar harta kita berkah sedekah, penuhi hak orang lain dalam harta kita. Paling itu yang menjadi yang saya sampaikan dalam video pertama dalam mengelola keuangan ini. Video pertama ini mengenai mindset, rezeki, dan harta. Kalau saya boleh berikan PR gitu ya, ini ada tugas yang teman-teman harus kerjakan. Tugasnya adalah apa yang akan teman-teman kerjakan apa yang akan kalian lakukan kalau memiliki uang cash sebanyak 100 juta. Ini tugas yang saya kasih ya. Tolong nanti dimasukkan ke dalam link Google Form dan mungkin ini akan jadi salah satu bahan dalam materi kita di selanjutnya. Iya, silakan saya yang mau mencatat dulu. Kalau kalian punya uang 100 juta rupiah, apa yang akan teman-teman kerjakan? Itulah. Oke, sampai situ dulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tetap video pertama ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Tetap semangat dan tetap istiqomah dalam menuntut ilmu jalan Allah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.